Assalamualaikum sahabat semua, saya Alaika Zianeta Amatila dari kelas 6 BSD Suruh. Saya akan membahas mengenai kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud khalifah? Khalifah adalah pemimpin umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ayo kita mulai pembahasannya. Umar bin Khattab adalah salah satu seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang juga menjadi khalifah kedua, yaitu pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzair. Umar bin Khattab lahir di kota Makkah dari Bani Adi, salah satu rumpun suku Quraisy. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail dan ibunya bernama Hantamah bin Hashim. Umar bin Khattab terkenal dengan keteguhan prinsip, ketegasan, keadilan, dan keberanian sebagai pemimpin. Umar bin Khattab dianggap menjadi pemimpin ideal kaum muslim. Kisah hidupnya begitu penuh makna dan disegani serta dihargai oleh rakyat karena sikapnya yang sangat berani menegakkan kebenaran dan hak-hak rakyat. Sebelum memeluk ajaran Islam, Umar bin Khattab sangat memusuhi Islam dengan gencar menghalangi dakwah Nabi Muhammad SAW, bahkan sampai berniat untuk membunuhnya. Tak terkecuali para pengikut Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar salah satu dari dua orang yang memeluk Islam. Ya Allah, perkuatkanlah Islam dengan Abul Hakam bin Hashim atau dengan Umar bin Khattab. Hingga tiba pada waktunya, terketuk hati Umar dengan menurunkan niat-niat untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW, lalu memeluk agama Islam. Ketika sudah masuk Islam, ayat yang pertama dibacakan oleh Umar adalah surat Toha. Hatinya terenyuh tak kala membacanya, seraya berucap sungguh indah sekali. Masuknya Umar bin Khattab sebagai kaum muslim membuat heboh penduduk Mekah, terutama pada kaum musyrikin yang semakin merasa ketakutan. Bagaimana bisa orang yang pernah melukai adiknya yaitu Fatimah bin Khattab memasuki ajaran Nabi dan masuk Islam? Umar bin Khattab memberikan pengaruh besar bagi penduduk Mekah. Dia hadir menjadi salah satu penguat dan semangat untuk memperjuangkan pergerakan Islam bersama Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab menjadi khalifah dan dijuluki sebagai Al-Faruq, yakni orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Julukan ini didapat langsung dari Nabi Muhammad SAW. Prioritas Umar terhadap rakyat terlihat saat negara dalam kondisi krisis melanda. Salah satu kisah keteladanan pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang patut ditiru adalah ketika bencana kelaparan melanda Madinah yang menyebabkan wabah penyakit dan kematian. Saat itu banyak sekali rakyatnya yang merasa kelaparan. Dan ini juga dirasakan oleh Umar sebagai pemimpin kala itu. Beliau pun bersumpah untuk tidak memakan daging dan minyak samin di saat semua rakyatnya menderita. Bagaimana saya dapat mementingkan keadaan rakyat kalau saya sendiri tiada merasakan apa yang mereka derita? Begitulah kata yang diucapkan Umar saat menunjukkan kualitas sebagai pemimpin sejati. Sebagai pemimpin sejati, Umar sangat mencintai rakyatnya dan selalu berperilaku sederhana. Sosoknya yang berani dan tegas juga tidak ingin melihat rakyatnya sedih dan menderita. Menimbulkan keadilan bagi seluruh rakyatnya, faktor kedekatan tanpa mengenal kasta, inilah sosok Umar bin Khattab.
Setelah Abu Bakar meninggal, pada tahun 634 Masehi, Umar bin Khattab ditunjuk menggantikannya. Selama pemerintahan Umar bin Khattab, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Pada masa pemerintahannya Umar bin Khattab membuat sistem tata negara dengan administrasi yang teratur. Sistem ini dibuat karena wilayah Islam sangat luas. Beberapa departemen yang dianggap perlu didirikan. Sistem pembayaran gaji, pegawai, dan pembayaran pajak diatur secara baik. Dalam masalah hukum, didirikan lembaga yudikatif untuk menangani. Kepolisian dibuat untuk mengatur keamanan dalam negeri. Umar juga mendirikan Baitul Mal, lembaga yang mengatur perekonomian rakyat. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam pada tahun 638 Masehi. Ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Umar bin Khattab dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana dan tidak mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa. Di zaman itu, sekitar tahun ke-17 Hijriah, tahun keempat kekhalifahannya, Umar bin Khattab mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya dihitung pada saat peristiwa hijrah. Adapun prestasi atau keberhasilan yang dicapai oleh Umar bin Khattab dari kalangan Yahudi dan Kristen juga pembangunan kota-kota dan saluran air untuk meningkatkan kesejahteraan. Kemudian pembagian gaji bagi muazin dan imam. Kemudian penghapusan perbudakan, pembangunan sekolah-sekolah, kodifikasi Al-Quran, dan tradisi sholat. Khalifah Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun serta memerintah selama 10 tahun. 6 bulan ia wafat karena ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak milik Al-Mughirah bin Syubah saat sholat subuh. Ia dimakamkan di dekat rumah Aisyah, dekat makam Abu Bakar As-Siddiq. Peristiwa ini terjadi di Madinah pada hari Rabu 24 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Ia dikenang oleh umat Islam sebagai pahlawan yang sangat sederhana, sportif, dan menyayangi rakyat-rakyat kecil. Kata-katanya yang sangat terkenal yaitu, "Siapa yang melihat pada diriku sesuatu yang membelok atau salah, maka hendaklah ia meneruskannya." Demikian pemaparan singkat kisah Khalifah Umar bin Khattab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.